diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk pemberian Bilal, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Namun Rasulullah mengatakan, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah pun menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, jika engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Kemudian perkataan Umar pun dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah lantas menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah." Lalu perkataan Ali pun dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah pun berjalan dan semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami ini sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan mukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tengah mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memanglah manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah pun duduk pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Mendengar perkataan Ukasyah, para sahabat yang menyaksikannya sangatlah geram. Namun tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda bahwa Rasulullah sedang menahan lapar. Lantas Rasulullah pun berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Ukasyah yang melihat Rasulullah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk yang ada di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Lantas Ukasyah pun berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Dengan senyuman, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Kemudian para sahabat pun meneteskan air mata. Lalu para sahabat bergantian memeluk baginda Rasulullah SAW. Subhanallah, wallahu alam bissawab.